Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah, Zat yang kita senantiasa memujinya dan kita menyanjungnya. Kita juga memohon ampunan istighfar kepadanya. Kita juga mohon perlindungan kepadanya dari jeleknya amalan-amalan kita, yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan menghukum kita, dan kita juga berlindung kepadanya dari jahatnya nafsu-nafsu kita, yang kejahatan nafsu itu akan menyuruh kita untuk berbuat jahat pula. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang oleh Allah Azza wa Jalla diberi hidayah lantaran dia memang orang yang mencari hidayah, maka tidak akan ada seorang pun yang sanggup menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah lantaran dia cenderung menuju kesesatan, dia memilih untuk tersesat daripada mendapatkan hidayah, sehingga Allah menyesatkan orang itu, niscaya tidak bakal ada seorang pun yang sanggup memberinya hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita semuanya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Dan kita semuanya bersaksi bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putranya Abdullah, adalah hamba Allah yang tak boleh diibadahi dan Rasul utusannya yang tak boleh diselisihi, yang wajib untuk ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati melainkan dalam keadaan berserah diri kepada Allah dengan mentauhid dan tidak mempersekutukan sesuatu dengannya. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adapun setelah itu para jamaah, sesungguhnya baginda Nabi bersabda, sesungguhnya sebenar-benarnya kalam adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah, dan seburuk-buruknya perkara setelah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah yang menambahinya, dan perkara-perkara yang menambahi dan perkara yang baru setelah Al-Quran dan Sunnah adalah bid'ah,
dan setiap yang bid'ah adalah tersesat, dan ketersesatan menunjukkan dan mengantarkan pelakunya menuju neraka, ya dan billah minan nar. Para ikhwan, para akhwat, al-aba wal ummahat, al-hadirin wal hadirat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Tidak lupa kepada segenap para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa limpahkan hidayah dan taufiknya buat kita semua. Amin. Berbahagia sekali bertemu dengan saudara-saudari muslim dan muslimah di kota dingin, di kota Malang ini. Insyaallah ta'ala kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang baik yang Allah berikan kepada kita ini, kita tidak akan sia-siakan, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Karena Allah SWT akan memintai pertanggungjawaban kepada kita, itu termasuk kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Coba jika kita sia-siakan kesempatan yang Allah berikan, nanti kira-kira jawaban apa yang kita akan berikan kepada Allah SWT? Pertanggungjawaban yang nanti kita akan hadapi, alasan apa pula yang kita akan berikan kepada Allah ketika kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Oleh karenanya, tidak ada yang lebih baik dibandingkan kita hendaknya mempergunakan kesempatan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan semoga Allah menambah nikmat ini. Keberkahannya akan diberikan, karena majelis jika diberkahi oleh Allah, kebaikannya akan lebih banyak. Lebih banyak kebaikannya berarti juga akan lebih banyak manfaat yang didapatkan, akan juga lebih banyak faedah yang akan diterima dan diberikan. Ini yang diharap-harapkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yang tema ini sebenarnya tidak sekedar tema yang hanya sesuai untuk para biker muslim. Saya tadi ikut rombongan biker muslim, tapi saya naik mobil tadi, jadinya nggak biker. Duduk manis diantarkan sampai di sini, masya Allah. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini, tema yang saya pandang penting, apalagi di masa-masa kita ini, di era kita seperti ini. Teman-teman biker muslim Kediri ini senang dengan tema ini. Nah, karena katanya keren temanya. Nah, godaan di persimpangan jalan, masya Allah. Nah, kalau panjenengan misalnya membayangkan tema ini pembahasannya apa, ya sebenarnya persimpangan jalan kan perkara yang maklum ya. Semuanya kita tahu persimpangan jalan itu apa. Ada pertigaan, ada perempatan, bahkan yang dikenal di Kediri itu ada perlimaan. Ada simpang 5 yang panjenengan semuanya kalau belum ke simpang 5 Kediri ini, boleh dikata belum sampai di Kediri. Nah, tapi saya tidak promosikan, supaya dengan nggak ke sana. Lebih baik ke pondok saya kalau ke Kediri. Itulah persimpangan jalan. Kita bicara persimpangan jalan yang hissi, yang real. Kita tahu jalan dan kita tahu persimpangan jalan. Maka apa godaan di persimpangan jalan yang real itu? Ini juga pembahasan yang penting. Lebih penting daripada itu pula, pembahasan persimpangan jalan
Yang ini jalannya sebenarnya bukan maknawi, tetapi adalah sisi lain daripada jalan, karena ada makna yang lain pada makna jalan yang dikehendaki. Ini juga harus penting kita pembahasannya. Yang saya katakan, urgensi pembahasan ini justru pada makna jalan yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya kehendaki. Tapi ada baiknya, karena pembahasan kita adalah terkait dengan tema-tema di jalan. Karena di sini perhatikan ada biker-biker yang, nah, hobinya masih memang biker gitu ya. Maka harus betul-betul diperhatikan tentang bagaimana godaan-godaan yang ada di persimpangan jalan. Yang pertama, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, godaan yang ada di persimpangan jalan kita kaitkan dengan jalan yang real. Maka sesungguhnya jalan itu apakah persimpangan, apakah bukan persimpangan, memiliki hak-hak yang harus ditunaikan. Kenapa hak-hak jalan harus ditunaikan? Karena kalau tidak, orang akan tergoda dengan godaan-godaan yang ada di jalan. Termasuk juga yang banyak terjadi itu di persimpangan-persimpangan jalan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan wejangan baginda Nabi SAW yang memberikan wejangan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dengan wejangan yang Masya Allah sangat penting untuk diperhatikan oleh para kita, yaitu pengguna jalan. Apa kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau meriwayatkan bahwa baginda Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat." Waspadai oleh kalian. Waspadai oleh kalian. Kalau diwaspadai berarti ada bahayanya, kan begitu ya? Ada bahayanya. Apa yang kita harus waspada, yang kita diingatkan oleh baginda Nabi SAW ini, kata beliau SAW menyebutkan, wal julusa 'ala turuqat. Waspadai oleh kalian dari duduk-duduk di jalan. Jalan di sini oleh Nabi disebut at-turuqat, bentuk jamak, bentuk plural daripada tariq. Di jalan-jalan yang maknanya berarti meliputi pun. Ada jalan yang sifatnya besar, berarti jalan raya. Ada jalan yang kurang dari jalan raya. Jalan apa namanya? Yang tidak raya itu jalan umum itu ya. Nah, ada yang lebih kecil daripada jalan umum. Jalan apa itu? Setapak gitu ya. Antum ngarang apa ada kaidahnya ini? Ada jalan setapak, ada jalan umum, ada jalan, nah, Masya Allah, ada banyak jalan. Selagi itu adalah jalan yang dilewati oleh manusia, masuk pada bab ini. Karena Nabi menyebutkan dengan alif lam, ta'rif, bermakna istighraq, meliputi semua jenis jalan. Nabi mengingatkan kita harus waspada dari duduk-duduk di jalan-jalan itu. Para sahabat tercengang, setidaknya mereka kaget, ada apa? Kita diberi kewaspadaan oleh Nabi, diingatkan agar waspada dari duduk-duduk di jalan. Ada apa gerangan? Qalu, para sahabat bertanya, malana budun innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Wahai Nabi, rasa-rasanya kita ini memang harus duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Tidak bisa tidak. Karena di sanalah kami bertemu, kemudian kita bincang-bincang di pinggir-pinggir jalan itu. Mereka merasa bahwa bertemu di jalan kemudian duduk bincang-bincang itu perkara yang sulit dihindari. Qala, maka Nabi kemudian memberikan arahan, faidha abaitum illal majalisa fa'atu at-turuq at-tariqa haqqaha.
jika memang kalian tidak bisa, kalian memang butuh untuk duduk di pinggir jalan untuk berbincang-bincang dengan orang yang kalian bertemu di sana, maka tunaikan hak-haknya jalan. Maka tunaikan hak-haknya jalan. Jalan memiliki hak yang harus ditunaikan, dan seorang muslim, seorang mukmin diperintahkan untuk menunaikan hak. Allah Azza wa Jalla melalui lisannya baginda Nabi SAW menyebutkan bahwa jalan memiliki hak. Jika ditunaikan hak maka gugur kewajiban. Jika tidak ditunaikan hak maka ada tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan. Makanya bahaya, sehingga harus betul-betul diperhatikan supaya tidak terkena perkara yang bahaya ini. Baginda Nabi SAW menyebutkan, wa ma haqqut tariqi wa ma haqqut tariqi, telah ditanya oleh para sahabat, hak-haknya jalan itu apa ya Nabi yang harus ditunaikan? Qala, Rasulullah bersabda, ghaddul basari wa kafful adha, menahan atau menundukkan pandang, wa kafful adha, dan menahan gangguan, wa raddus salam, dan menjawab salam, wa amrun bil ma'ruf, dan memerintahkan yang baik, wa nahyun 'anil munkar, dan mencegah atau melarang dari yang mungkar. Para ikhwan dan akhwat, al-aba wal ummahat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, baginda Nabi SAW menyebutkan hak-haknya jalan. Coba dipahami satu persatu hak-hak jalan tersebut. Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan adalah hak-haknya jalan. Ada godaan-godaan di jalan yang tidak sekedar para biker yang harus memperhatikan godaan di jalan ini. Kalau tidak akan tergoda, tapi setiap pengguna jalan, baik yang berjalan kaki, yang berkendaraan, kendaraan yang beroda 2, yang beroda 3, yang beroda 4 atau yang lebih, mereka harus memperhatikan hak-hak jalan berupa ghaddul basar, karena memang di jalanan banyak godaan masalah ghaddul basar ini. Kita ketahui bahwa menahan pandangan yang dimaksudkan adalah menahan pandangan dari yang haram. Kita ingat pesan Nabi SAW kepada sahabat yang mulia yang termasuk juga menantunya beliau SAW, Ali ibn Abi Thalibin radhiyallahu ta'ala anhu, mengenai ghaddul basar. Apa kata baginda Nabi SAW kepada Ali radhiyallahu ta'ala anhu? Isrif basaraka fa inna lakal ula, wahai Ali, palingkan pandangan matamu, sesungguhnya yang menjadi hakmu adalah yang pertama saja. Walaysat lakas tsaniyah, adapun pandangan yang kau perturutkan yang berikutnya, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, itu bukan hakmu, berarti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu taala anhu diperintah oleh Nabi SAW untuk ghaddul basar. Tidak diperkenankan membenturutkan pandangan. Kata para ulama, bagaimana ini penjelasannya? Penjelasannya adalah jika seseorang pada pandangan yang tak sengaja, pandangan yang pertama, yang dia tidak inginkan, yang dia tidak kehendaki, maka oleh Allah akan dimaafkan. Tapi ketika pandangan yang pertama diperturutkan dengan pandangan yang kedua, maka ini yang nanti harus dimintai pertanggungjawaban, yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala
yang maknanya dia sudah memperturutkan apa yang menjadi fudulul basar, termasuk perkara yang berlebihan, termasuk yang berlebih dari pandangan mata, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, mata ini punya nafsu, telinga punya nafsu pendengaran, lisan bernafsu, tangan bernafsu, perut bernafsu, di bawah perut farji kemaluan bernafsu, kaki bernafsu, kepala juga bernafsu. Ini punya fudulnya. Jika sekedar pada apa yang itu adalah proporsinya, oleh Allah dimaafkan. Tapi jika sudah fudul melebihi apa yang itu adalah proporsinya, maka ini yang akan merusak. Mata oleh Allah SWT diperkenankan melihat, diperkenankan memandang, karena memang mata untuk melihat. Tapi tidak boleh difudulkan, memandang yang berlebihan. Bagaimana memandang yang berlebihan itu? Memandang yang sifatnya pandangan yang dilepaskan. Itlaqu an-nadhar, pandangan yang dilepaskan, bebas memandang. Itu pandangan yang dilepaskan. Maka menunjukkan bahwa ada fudul pada pandangan, pada nadhar. Maka itu tidak diperbolehkan. Sehingga diperintahkan untuk adanya ghaddul basar, menundukkan atau menahan pandangan. Ali radhiyallahu anhu diperintahkan untuk memalingkan pandangannya setelah pandangan yang pertama. Kata para ulama, yang dimasukkan dengan an-nadratul ula adalah an-nadratu al-faj'atu. Nadru ay nadrul faj'ah, pandangan yang tiba-tiba. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, kalau di zaman kita sekarang ini ya, yang bisa ghudul basar itu luar biasa. Luar biasa. Godaan di jalan tentang ghudul basar itu luar biasa. Sehingga yang bisa ghudul basar itu memang luar biasa. Masya Allah. Sulitnya ghudul basar jika di jalan, apalagi kalau biker, apalagi kalau driver. Nah, kalau penumpang ya dia hanya sungkan saja pada drivernya kan gitu kan. Nah, kalau mau tidur merem ini kan. Nah, sungkan sama drivernya. Enak ini disupiri, tinggal tidur kan gitu ya. Yang driver ini melotot jalan kan gitu. Nah, tidak di persimpangan jalan saja, untuk ghudul basar di jalan itu luar biasa. Berseliwerannya kaum wanita yang membuka auratnya, luar biasa. Bagaimana dengan ketika ada di persimpangan jalan, ada traffic light. Nah, traffic light itu bahasa Jawanya apa? Bangcu. Bahasa Jawanya apa? Bangcu. Nggih ta? Lah nggih. Nah, apalagi kalau persimpangan jalan ada traffic lightnya, berhenti. Nah, berhenti di depan. Nah, udah luar biasa, kebingungan gitu ya. Nah, mau pakai kacamata model apa ini ya? Nah, kacamata kalau bapak ibu gurunya sudah sepuh, tambah besar kelihatannya, kan itu. Nah, bisanya pakai kacamata kuda, baru bisa. Biker berarti harus pakai kacamata kuda, bukan di samping tapi di depan begini. Nah, kacamata kuda itu tidak tembus pandang kan gitu ya. Nah, tapi tidak mungkin dipakai. Ini menunjukkan bahwa godaan di jalan begitu luar biasa, besar. Antum tahu bagaimana bahayanya pandangan mata itu? Bahayanya pandangan mata itu, yang memandang itu siapa? Yang memandang kita. Nah, tapi arah panah yang anak-anak panah ini beracun. Yang dibidik itu hati. Itu bukan menuju kepada yang dipandang. Maka bahayanya pandangan mata di situ. Kata baginda Nabi SAW, an-nadharu sahmun masmumun min sihami iblis.
Pandangan mata yang diitlaqkan, yang dibebaskan memandang ke sana kemari. Berarti pandangan yang kedua. Nah, pandangan yang faja'ah, pandangan yang tiba-tiba. Nah, dia tahan setelah itu. Nah, tapi begitu sudah tertusuk, terkena anak panah yang beracun, nah, bangkit birahinya, dia susul dengan pandangan berikutnya, pandangan berikutnya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, panah-panah yang beracun tadi itu satu persatu menusuk hatinya orang-orang yang melemparkan pandangan. Jadi bukan orang yang memandang itu yang membidikkan anak panah, adalah sahmun masmumun min sihami iblis, bukan yang memandang yang membidikkan anak panah. Nah, aku panah dia itu, nah, biar kena anak panah yang aku bidikkan itu. Kalau antum memang punya anak panah, kan gitu kan? Kalau memang antum punya anak panah, memang berarti antum yang membidikkan. Maka yang terkena anak panah tentu yang antum bidik begitu. Tapi di sini yang punya anak panah adalah iblis. Yang punya anak panah adalah iblis. Maka iblis membidikkan anak panah beracun itu menuju kepada hatinya orang-orang yang memandang. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Ighatsatu Al-Lahfan menyebutkan bahayanya pandangan mata itu. Bagaimana pengaruh pandangan mata yang menunjukkan bahayanya pandangan mata. Oleh karena Allah memerintahkan adanya ghaddul basar, termasuk diantaranya adab-adab jalan, hak-haknya jalan yang harus ditunaikan adalah ghaddul basar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah jika seseorang itu memandang, maka hasil daripada pandangan menggerakkan benaknya. Yang ada tersimpan di benak. Orang itu punya bayangan, orang punya khayalan di benak lantaran apa? Lantaran pandangan mata. Apa yang terbayang pada benak adalah buah daripada pandangan mata. Maka akan tersimpan di benak dia apa yang dipandang tadi. Nah, ketika ada benaknya itu terusik dengan apa memori yang ada tadi itu, maka benak akan menimbulkan pikiran. Benak akan menimbulkan pikiran. Dia berpikir. Nah, ketika pikiran, maka pikiran ini akan menggerakkan iradah, keinginan. Nah, al-fikrah akan melahirkan iradah, keinginan. Ketika keinginan ini semakin menggelora, maka keinginan akan menjadi tekad. Jika tekad ini sudah bulat, sementara orang yang memiliki tekad ini oleh Allah diberi kemampuan, dia sehat, diberi kekuatan, dia kuat. Karena Allah SWT memberikan potensi kepada kita itu iradah dan kudrah. Diberi kita itu kemampuan untuk melakukan kehendak. Maka kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, niscaya akan dilakukan. Fala budda an yaf'ala wala budda, maka sungguh nanti akan terjadi, akan dilakukan. Apa itu? Berupa apa yang diperturutkan dengan nafsu birahinya, berupa perbuatan zina. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kerusakan yang timbul daripada perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh adalah buah dari pandangan mata. Sehingga termasuk perkara yang berbahaya yang Nabi mengingatkan agar kita waspada, tidak sekedar jika di persimpangan jalan, adalah tahan pandangan mata, ghaddul basar. Karena pandangan mata ternyata
bahayanya mengantarkan orang pada semua bentuk kerusakan. Al-Imam Ibnu Qayyim sehingga menyimpulkan kalau ada kerusakan-kerusakan, dosa-dosa bermula daripada pandangan mata. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang ghaddul basar. Kemudian haknya jalan yang kedua adalah kaful adha, menahan gangguan. Jika ada sesuatu yang sifatnya akan mendatangkan gangguan untuk diri, untuk orang lain, maka dia harus mencegah, dia harus mentahan. Bagaimana supaya tidak ada gangguan kepada orang-orang yang berlalu lalang. Termasuk supaya tidak ada yang terganggu adalah menyingkirkan hal-hal yang bisa mengganggu orang yang akan melalui jalan. Yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW itu termasuk bagian daripada iman, termasuk bagian cabang-cabang dari iman. Nabi SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada sekian dan 70 cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang serendah-rendahnya cabang iman adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Bagaimana supaya orang yang berlalu lalang ini nyaman, tidak akan ada gangguan yang mungkin diinjaknya, yang mungkin nanti akan terpeleset gara-gara motornya menerjangnya. Maka itu hendaknya disingkirkan. Kalau orang itu akan terganggu ketika berlalu lalang di jalan ini, kita tahu maka itu disingkirkan. Termasuk perkara yang mengganggu adalah pohon-pohon yang bergelantungan ke jalan, dahan-dahannya, ranting-rantingnya, hendaknya dirapikan supaya tidak mengganggu orang-orang yang berlalu lalang. Termasuk tidak diperkenankan membuang sesuatu di jalan. Ada orang dapat ular, dibunuh ular ini, dilempar ke jalan. Dilempar ke mana? Ke jalan. Nah, apa maksudnya itu? Supaya terlindas oleh mobil, terlindas oleh motor, gitu ya. Nah, tapi tahukah kita bahwa itu mengganggu orang yang berlalu lalang? Maka itu haram, tidak boleh. Bisa jadi Anda itu tidak jijik dengan itu, tapi ada orang yang takut, ada orang yang jijik berlebih, malah bisa dia celaka. Nah, disangkanya ular hidup, karena saking takut, saking ngeri, saking jijiknya dia gugup, bisa jadi dia celaka. Maka tidak dibolehkan. Yang betul adalah kalau sudah dibunuh mati, dibuang, ditanam supaya tidak mengganggu orang yang melihatnya. Termasuk diantara haknya jalan adalah raddus salam, membalas salam. Para ulama menyebutkan adab-adab jalan. Orang yang berkendara dia menyampaikan salam kepada yang berjalan. Orang yang berjalan menyampaikan salam kepada orang yang berhenti. Orang yang duduk. Ini adab-adabnya. Menyampaikan salam dan dijawab salamnya. Karena yang disampaikan oleh Nabi adalah orang-orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, maka mereka menunaikan haknya jalan, yaitu dijawab orang-orang yang bersalam. Kemudian haknya jalan adalah amrun bil ma'ruf, memerintahkan yang bajik, wa nahyun anil mungkar, dan mencegah dari perkara yang mungkar. Ini para biker muslim harus tahu perihal ini supaya Allah SWT memberikan keberkahan pada perjalanan safar mereka menuju kebaikan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami hal yang ini, tentu kita bisa mengambil gambaran bahwa hak-hak jalan ini tidak sekedar ketika di persimpangan jalan. Nah, tapi
Di luar persimpangan jalan pun hak-hak jalan juga harus ditunaikan. Ada pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawaban di hadapan Allah ketika tidak ditunaikan hak-haknya jalan. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan kewaspadaan bagi mereka-mereka pengguna jalan dan bagi mereka-mereka yang mengadakan majlis di jalan-jalan. Hadis ini bukan anjuran duduk-duduk di pinggir jalan, bukan. Perhatikan, baginda Nabi mengingatkan. Berarti hendaknya dijauhi, dihindari. Kalau memang bermajlis jangan di pinggir-pinggir jalan. Jauhkan dari jalan supaya tidak mengganggu orang yang berlalu lalang. Supaya jauh dari pertanggungjawaban kita terhadap haknya jalan. Dan memang jalan bukan tempat bermajlis. Kata para sahabat, pada dalam keadaan-keadaan tertentu kami ini kayaknya tidak bisa tidak harus suatu saat bermajlis di pinggir jalan. Berarti kala-kala, kadang-kadang. Nah, biker muslim misalnya, yang dari Probolinggo misalnya, nah, mau biker ke Batu, nah, karena Batu itu dibanding Probolinggo bagaimana? Batu lebih dingin ya. Nah, tapi Batu lebih keras daripada Probolinggo. Probolinggo kan kota mangga ya. Batu kota apa? Kota apel ya. Apel Batu jangan dibeli. Nah, karena keras semua apel Batu ya. Tidak bisa dimakan. Tapi kalau mangga Probolinggo, nah enak ya. Betul ya, apel Batu tidak enak ya. Juga ketela Kuningan jangan dibeli. Nah, meskipun itu, nah, apa namanya, Cilembu apa yang dari Kuningan itu juga nggak bisa dimakan. Bertemu dengan biker-biker yang dari, misalnya dari Kediri, gitu. Nah, karena berpapasan sudah di Malang sana, misalnya sudah di arah ke Batu sana, mungkin seperti itu. Nah, maka tidak bermajlis, maka hindari di pinggir-pinggir jalan. Jauhkan dari pinggir-pinggir jalan. Apalagi sampai merapatnya mereka itu, nah, ada di bahu jalan. Nah, tanyakan bapak-bapak polisi itu. Nah, itu melanggar peraturan atau tidak itu. Berparkir-parkir misalnya di bahu-bahu jalan itu. Nah, harus turun dari bahu jalan. Kenapa tidak boleh parkir di situ? Berbahaya. Berbahaya. Termasuk para biker dan yang lain-lainnya harus memperhatikan masalah bagaimana berparkir yang betul. Karena kita ini, nah, sebagai seorang muslim harus tahu bagaimana tata aturan kita, nah, di dunia. Kita harus tahu ada perundang-undangan yang kita harus patuhi dan kita harus taati. Dan itu diatur oleh syariat Islam. Termasuk, nah, wasailul mursalah. Sarana-sarana bagaimana baiknya manusia hidup di dunia, bagaimana baiknya masyarakat hidup di dunia. Apabila itu diatur oleh pemerintah, maka itu juga wajib untuk dipatuhi, wajib untuk ditaati. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk godaan yang ada di persimpangan jalan, yang juga tidak sekedar di persimpangan jalan yang sudah saya singgung, adalah kewajiban berlalu lintas dengan baik, mentaati aturan-aturan lalu lintas yang ditetapkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, apakah ada dalilnya mentaati peraturan pemerintah yang terkait dengan aturan berlalu lintas? Aturan berlalu lintas diatur oleh pemerintah adalah untuk menjaga apa? Keamanan berlalu lintas. Kenapa keamanan berlalu lintas harus dijaga? Dalam rangka menjaga apa? Menjaga perkara yang 5 yang harus dijaga oleh setiap muslim mukmin. Kita menjaga jiwa, kita menjaga harta,
kita menjaga hak-hak keluarga kita, kita menjaga apa yang disebut dengan kehormatan kita, kita menjaga agama kita. Ada yang kelewat tadi, ada yang tersalah tersebutkan, menjaga akal kita. Ini ad-daruriyatul khamsah, darurat yang 5 yang harus dijaga. Islam memerintahkan, sehingga jika ada tata aturan yang dibuat mendukung bagaimana terjaga dan terpeliharanya ad-daruriyatul khams ini, dijaganya agama, dijaganya akal, dijaganya jiwa, dijaganya harta kaum muslimin, dijaganya akalnya kaum muslimin, maka aturan-aturan tersebut dipatuhi. Aturan-aturan itu dipatuhi, sehingga godaan di persimpangan jalan diantaranya adanya lampu traffic light itu. Nah, bahasa Jawanya bangju. Nah, bukan bangjo ya, bangju. Nah, singkatan itu ya. Apa singkatannya bangju itu? Abang hijau. Baik. Ini godaan di persimpangan jalan. Tidak boleh menerobos lampu merah yang memang tidak boleh diterobos. Kita tahu ada lampu merah yang dibolehkan belok kiri langsung ya. Ada ya? Tapi apakah setiap lampu merah itu belok kiri itu boleh langsung? Tidak. Ada yang tidak boleh, ada yang boleh. Karena aturan dibuat untuk menjaga jiwa, untuk menjaga harta, untuk menjaga juga kaum muslimin, maka ini dipatuhi. Nah, sering Ustaz saya melanggar itu Ustaz, kalau belok kiri jalan terus itu. Nah, padahal di situ itu tulis belok kiri mengikuti syarat lampu, tapi lisan saya mengucapkan belok kiri langsung, gitu. Nah, enteng gitu ya. Ringan sekali belok kiri, gitu. Belok kiri, langsung. Kok ringan sekali? Kenapa itu? Ada godaan di jalan itu. Ada godaan di persimpangan jalan itu. Kita harus takut. Antum ini, coba kalau kita membaca di dalam ayat-ayat Al-Quran, saya tidak menyebutkan bahwa ini dalilnya, bukan. Tapi coba perhatikan di dalam Al-Quran. Nah, kenapa belok kiri itu kok langsung? Coba lihat di dalam Al-Quran. Siapa golongan kiri itu? Siapa golongan kiri itu? Orang-orang yang selamat apa orang yang tidak selamat golongan sini? Wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Siapa golongan kiri? Duhai celakanya golongan kiri. Siapa mereka itu golongan kiri? Orang-orang yang menuju neraka. Nah, neraka itu bagaimana sifatnya, jalannya? Indah, dihiasi, menarik. Makanya kalau belok kiri langsung itu, kayaknya enteng sekali gitu ya. Nah, coba kalau belok kanan langsung itu, berani antum. Nah, pikir-pikir berat sekali belok kanan. Nah, ibarat itu jalan ke surga memang berat. Antum perlu dengan pertimbangan. Harus betul-betul diatur strategi supaya bisa sampai ke surga. Belok kanan itu, tidak ada belok kanan langsung ya. Yang ada belok kiri langsung. Makanya waspada, itu godaan itu. Godaan itu. Nah, karena ada tidak patuh di dalam menerobos lampu merah itu. Melanjutkan, godaan di persimpangan jalan, adanya rambu-rambu lalu lintas. Pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang banyak disisihkan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka tidak memperhatikan masalah ini. Yang kita mengelus dada kita, yang kita sayangkan, mereka tidak memasukkan bab taat peraturan lalu lintas pada bab ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang disayangkan. Pada taat kepada rambu-rambu lalu lintas, termasuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hujah yang tadi saya sebutkan, karena aturan itu dibuat untuk menjaga apa yang diwajibkan untuk dijaga. Di dalam Islam, Allah SWT menetapkan kepatuhan dan ketaatan, diantaranya
Dia azza wa jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taat dan patuhlah kalian kepada Allah dan juga kepada Rasul dan juga kepada ulil amri yang ada di antara kalian, yang mengatur lalu lintas. Mereka-mereka yang paham tentang aturan lalu lintas adalah ulil amri. Maka mereka menetapkan aturan-aturan lalu lintas untuk dipatuhi, karena itu untuk kemaslahatan mereka yang berlalu lintas, untuk menjaga harta, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, menjaga keamanan dan ketentraman, secara khusus di saat berlalu lintas. Allah perintahkan agar kita patuh. Bukankah itu tidak ada keterangan dalilnya? Dalilnya secara umum yang ini. Kemudian lagi yang kedua, aturan lalu lintas itu tidak termasuk perkara yang bertentangan dengan syariat, berarti bukan termasuk dosa dan maksiat. Ketika diatur ada lampu hijau, ada lampu kuning, ada lampu merah, ini semuanya untuk mengendalikan supaya tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerugian harta materi, ya, bahkan sampai kerugian jiwa. Ini betul-betul tidak ada sedikit bertentangan dengan syariat. Sedangkan Allah azza wa jalla melalui lisannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'atu ala kulli muslimin. Wajib mendengar, wajib taat itu diwajibkan kepada setiap muslim, malam yu'mar bimaksiatin, selagi tidak diperintah untuk berbuat maksiat. Apakah taat rambu-rambu lalu lintas merah, hijau, kuning adalah bermaksiat kepada Allah? Jawabannya tidak. Justru adalah sarana wasilah Anda untuk melaksanakan dan menunaikan syariat Allah. Bagaimana Anda menjaga jiwanya kaum muslimin yang juga berlalu lintas. Kalau seandainya tanpa itu kan juga bisa, Ustaz. Bisa. Tapi betapa kerepotan dan betapa banyaknya akhirnya kecelakaan tanpa itu. Yang ada kerugian harta materi, juga ada kerugian jiwa. Sehingga ditetapkan adanya itu adalah untuk menjamin keamanan jiwanya kaum muslimin. Termasuk rambu-rambu yang lain. Itu bukan dipasang untuk menjadi semakin indahnya jalan sehingga hanya sekedar hiasan, bukan. Itu adalah aturan-aturan yang diindahkan, karena juga cara bagaimana ulil amri untuk menjaga keamanan dan menjaga ketertiban orang-orang yang berlalu lintas. Sehingga juga termasuk godaan yang ada di persimpangan jalan dan juga yang di non persimpangan jalan. Ketika lewat di situ, misalnya malam-malam, gitu ya. Pas lagi sepi, lampunya koyo nggak mati, gitu kan? Lampunya koyo tidak mati. Ini sudah jam segini sepi, lampunya koyo nggak mati, gitu. Sekali dia berhenti merah itu, sepi, tidak ada siapa. Berarti kalau jam segini perempatan ini sepi. Besok lagi lewat. Akhirnya dia tengokkan sepi di terjangnya. Besok lusa lagi kira-kira gimana? Sambil agak jalan, nggak berhenti lagi. Betul sepi kan gitu kan. Besok lusanya lagi gimana kira-kira? Malah malam ini sepi, itu ya. Besoknya lagi kira-kira gimana? Dianggap tidak ada lagi lampu merah. Allah takdirkan berpapasan dengan orang yang sama-sama keburu waktu. Terjadi kecelakaan. Mungkin apa tidak mungkin? Di malam-malam yang sepi, mungkin apa tidak mungkin? Mungkin. Maka begitulah tata aturan ini dibuat oleh ulil amri untuk menjaga keamanan jiwa-jiwanya kaum muslimin, sehingga tidak boleh diabaikan. Tidak boleh diabaikan, harus diindahkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhelm, memperhatikan safety-nya orang-orang yang mengendara, yang itu termasuk aturan lalu lintas.
maka itu dia perhatikan. Nah, dulu sebelum mendapat keterangan yang lebih jelas begitu, saya juga pernah melanggar itu kan gitu. Pernah melanggar. Nah, begitu kita diperjelas lagi oleh Syekh. Nah, yang biasa datang ke kita. Nah, Syekh Abdul Rahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala belum memberikan penjelasan yang lebih dengan pendekatan logika nalar yang lebih tajam. Maka tidak bisa tidak kita harus indahkan tataturan ulil amri dalam berlalu lintas ini. Tayyib. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, ini perihal persimpangan jalan yang kita sebut hissi tadi. Sudah sebegitu bahayanya. Belum lagi persimpangan jalan yang non hissi, yang maknanya lain yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang juga disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Maka persimpangan jalan ini godaannya lebih bahaya. Asalnya jalan itu lurus, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Asalnya jalannya manusia itu lurus. Tidak ada anak manusia pun yang oleh Allah SWT ditakdirkan dilahirkan melainkan dia tahu bahwa jalan itu lurus. Duhai betapa mudahnya ya, jika tujuan kita itu jalannya lurus. Nah, coba dibayangkan kalau jalan itu penuh dengan persimpangan. Kita menuju satu tujuan, jalannya penuh dengan persimpangan. Ada pertigaan, ada perempatan, ada perlimaan, berulang-ulang. Kira-kira kalau kita menemui jalan yang seperti itu, yang menurut kita itu, dengan logika kita, dengan kecerdasan dan kecermatan kita, lebih mudah menuju jalan yang lurus lempeng apa yang bertemu dengan persimpangan-persimpangan? Lurus lempeng lebih mudah, lebih cepat sampai di tujuan, tidak repot-repot kita. Nah, karena kalau kita itu melalui jalan yang ada persimpangannya, minimalnya kita harus bertanya kan gitu ya. Nah, minimalnya kita harus bertanya. Nah, tanya Mbak Google, kalau enggak Mas Google kan gitu. Nah, di mana tempatnya ini? Kalau sekarang dulu ya harus bertanya betul ini. Nah, kalau menuju jalan yang kita alamatnya di sana itu persimpangan ini kemana arahnya? Bertanya. Nah, kalau kita ketemu perempatan bertanya pula. Nah, takut apa? Takut tersesat. Masya Allah. Ini jalan yang hissi. Kalau seandainya tersesat paling rugi tenaga, rugi materi Anda itu. Rugi tenaga, rugi materi, termasuk rugi waktu. Nah, kita terpaksa harus bertanya, dan kita memang bertanya begitu. Takut dengan adanya peribahasa. Apa itu? Takut malu bertanya, sesat di jalan. Makanya gimana? Ya nggak usah bertanya, wong malu kan gitu ya. Nah, tapi kita bertanya, takut tersesat kita itu. Padahal kerugiannya hanya apa itu tadi? Kerugiannya itu hanya tenaga, materi, dan waktu saja. Kita bertanya, takut tersesat. Bagaimana jika jalan yang kita lalui itu bukan jalan yang hissi? Jalan menuju surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anda di persimpangan jalan. Banyak orang yang tidak lebih peduli dibandingkan ketika bertemu di persimpangan jalan yang itu adalah jalan-jalan yang hissi. Dia bertanya. Tapi begitu dia di persimpangan jalan yang itu jalan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, jalan menuju Allah Azza wa Jalla, jalan menuju surganya, dia ada di persimpangan jalan, dia tidak tahu arah mana yang dia tuju, dia enggak bertanya. Ada orang belum bisa sholat, dia belum bisa sholat, dia itu sudah diingatkan banyak dan sering kali. Anda itu sebenarnya sudah usia seperti ini, yang ditunggu apa? Kok nggak segera bertobat? Kok nggak segera insaf itu? Segera sholatlah itu. Nah, aku belum bisa sholat, nah, gimana cara sholatku belum? Belajarlah sholat. Nah, dia itu mengatakan belum bisa sholat, tidak pernah bertanya gimana sholat. Seolah-olah persimpangan jalan yang dia temukan ini, tidak berisiko. Berbeda dengan persimpangan jalan yang hissi, yang dia naik motor, yang dia naik mobil, kalau dia itu tidak tahu jalan, dia khawatir sesat tadi itu lebih berbahaya dipandangnya. Nah,
Bulan puasa tidak tiba, bulan Ramadan tidak tiba, dia tidak tahu hukum-hukum puasa, tidak bertanya pula. Dia itu mendengar bahwa ada kewajiban berzakat, dia nggak tahu tentang hukum-hukum zakat, tidak bertanya pula. Hendak berhaji, hendak berumrah, belum tahu tentang hukum-hukum haji umrah, tidak bertanya lagi. Dia dihadapkan di persimpangan jalan. Yang ini adalah tidak sekedar tersesat jalan yang kerugiannya materi, kerugiannya adalah waktu, bukan. Ini tidak menuju surganya Allah Azza wa Jalla, Anda tidak tahu jalannya, Anda tidak bertanya. Padahal untuk menuju arah, menuju tujuan yang itu di dunia saja, Anda butuh ada rambu-rambu. Ketika tidak ada rambu-rambunya, yang Anda salahkan dishub. Begitu dipasang rambu-rambu, menurut Anda itu adalah keindahan jalan. Ini kok nggak dipasang rambu-rambu, dipasanglah ke sana itu arah mana, ke sana arah mana. Jadi kita nggak bingung kalau lewat jalan sini. Itu adalah jalan yang hisi, bukan jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Anda di persimpangan jalan sibuk, tetapi begitu Anda di persimpangan jalan menuju surganya Allah tidak sibuk. Pada ketika Anda tersesat di jalan yang menuju Allah, risikonya adalah nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Na'udzubillah minan nar. Banyak kaum muslimin yang mereka adalah muslim mukmin, mereka jahil dari agamanya, tapi mereka di persimpangan jalan yang seperti ini mereka tidak bertanya. Mereka tidak bertanya tentang agamanya. Padahal itu sangat berat risikonya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, obatnya apabila kita tidak tahu tentang hukum-hukum agama kita adalah bertanya. Kalau tidak bertanya, risikonya nanti tersesat. Tersesat karena kejahilan itu risikonya berat. Bagi diri orang yang jahil maupun bagi orang-orang yang dari sekitarnya, berat risikonya. Kita ingat ya, akibat dari kejahilan luar biasa sampai terjadi pertumpahan darah akibat bodoh. Akibat bodoh, akibat tidak tahu tentang agama. Panjenengan ingat siapa 99 orang yang dibunuh itu oleh kaum dari kalangan orang yang terdahulu, dari kalangan Bani Israil yang dahulu. Siapa itu? Mereka yang memberikan fatwa dengan kejahilannya. Di persimpangan jalan dia dihadapkan dengan realita pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Saya ke kanan apa ke kiri ini? Saya ini ambil jalan yang mana ini? Di sini jalan pintas, di situ jalan pintas. Saya kemana ini? Dia harus bertanya ini karena dia tidak tahu, dan jawabannya harus tepat. Ternyata dia memberikan jawaban yang tidak tepat, akhirnya dibunuh orang ini. Kejahilan membahayakan diri, bisa dibunuh oleh orang. Juga sebab kejahilan membunuh orang lain. Abi Dawud meriwayatkan dalam sunannya, ketika para sahabat bersama baginda Nabi SAW waktu itu sedang ada di Ghazwah, di sebuah peperangan. Seorang sahabat sujarok suhu, terluka di kepalanya dan parah lukanya ini, maka dibebal dengan kain. Allah SWT mentakdirkan, dan ini memang Masya Allah ya, sering terjadi bagi orang-orang yang sakitnya bukan sakit kering ya, tapi sakit karena terluka apa, mungkin karena kecelakaan sehingga ada yang bagian tubuhnya terluka. Itu biasanya oleh Allah SWT proses tubuhnya sudah mulai ingin ada melawan sakit, kemudian menuju pada proses pemulihan. Allah takdirkan itu mimpi, ditakdirkan mimpi basah itu loh. Apa mimpi basah itu? Mimpi kehujanan, iya gitu ya. Mimpi basah. Sahabat ini pun begitu ihtilam. Yang terluka di kepala yang parah tadi ihtilam, mimpi basah. Dalam kondisi yang seperti itu dia bertanya kepada sejumlah sahabat yang ada di kanan kirinya. Saya ini ihtilam. Orang yang sakit seperti saya, kepala saya seperti ini, apakah tetap wajib mandi? Dijawab oleh mereka, iya, orang seperti Anda
karena junub harus mandi. Maka mandilah sahabat ini. Mandilah sahabat ini. Begitu mandi, disiramnya kepalanya tadi itu, tambah sakitnya itu menyangat. Maka menggiginya juga menyangat, demamnya menyangat sehingga meninggal, wafat sahabat ini. Peristiwa itu disampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi benar-benar menghardik sahabat-sahabatnya memberikan fatwa dengan kejahilannya itu. Telah berbuat salah. Kebodohan dia tentang perkara agama menjadikan terbunuhnya jiwa. Bahaya kebodohan. Apa katakan baginda Nabi SAW mengatakan, ala sa'alu lima la ya'lamu innama sifaul iyyi as-su'alu. Kenapa mereka tidak bertanya dulu perkara-perkara yang mereka tidak tahu itu? Sesungguhnya obat tidak tahu adalah bertanya. Sebelum Nabi itu mengatakan, qatalahumullah. Mereka telah menjadi sebab terbunuhnya ini. Mereka hakikatnya yang membunuh ini. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal, ya Allah. Sebab apa? Kejahilan mengakibatkan terbunuhnya jiwa. Berarti bahaya. Ini resiko di dunia, belum lagi nanti resiko di akhirat. Ketika orang jahil agama, dia tidak mau bertanya tentang agamanya, resikonya di akhirat dia akan menuju nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka persimpangan jalan yang itu adalah jalan beragama, resikonya sangat berat. Prinsip perkara yang sangat prinsip. Allah SWT berfirman, wa anna hadza sabili mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan adalah ini jalanku yang lurus. Jalan beragama itu lurus. Makanya sebutannya as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Saya katakan tidak ada seorang anak manusia pun yang dilahirkan melainkan dia tahu jalannya dia itu lurus. Karena setiap anak yang dilahirkan di atas iman, di atas tauhid. Dan fitrahnya setiap orang itu begitu. Seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrati. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Sehingga kedua orang bapak dan ibunya itulah yang selanjutnya menjadikan anak itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Kal an'am kal bahimati, seperti binatang ternak. Latun tiju jadaan. Tidak akan pernah ada binatang ternak yang melahirkan anaknya itu sudah dicatut kupingnya. Tidak ada. Sapi-sapi itu ada yang dicatut kupingnya, ya, tahu ya. Di peternakan sapi itu rata-rata sapi sudah cuil semuanya, gupil semua kupingnya. Itu bawaan dari lahir apa tidak? Tidak ada. Nabi menyebutkan hal ini supaya pendekatan itu real dan bisa dilogikan. Nalar kita supaya jalan. Tidak ada sapi yang dilahirkan sudah dicatut kupingnya, tidak ada. Masih sempurna. Lalu kenapa begitu gede kok kupingnya gupil-gupil? Karena pemiliknya yang menjadikan kupingnya gupil-gupil. Begitupun anak-anak manusia ini dilahirkan semuanya di atas fitrah muslim, di atas fitrah bertauhid. Kenapa menjadi Nasrani? Kenapa menjadi Majusi? Kenapa menjadi Yahudi? Lantaran kedua orang tuanya yang menyimpangkan anak dari fitrahnya. Sehingga setiap anak yang dilahirkan tahu jalan itu adalah jalan yang lurus, menuju Allah jalannya lurus. Maka begitu dia dilahirkan di dunia, dia baru mendapati adanya jalan ternyata banyak sekali persimpangan.
Ternyata begitu dia dilahirkan di dunia dan dia itu mulai bisa melakukan sesuatu dengan akalnya, dia mendapati jalan ini banyak persimpangannya. Maka ketika ada di persimpangan jalan, Nabi memerintahkan agar kita tidak bingung, maka bertanyalah. Karena obat daripada orang yang jahil daripada ilmu adalah bertanya. Allah SWT mengingatkan melalui ayat yang tadi kita bacakan, bahwa jalannya Allah SWT adalah jalan yang lurus, satu jalan saja. Fattabi'u, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, dan kalian jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqu bikum an sabilih, sehingga kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah SWT yang lurus ini. Ulama dari kalangan para sahabat, kita ambil apa yang disebut oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, menyebutkan tentang penafsiran daripada ayat ini. Abdullah ibnu Mas'ud menyebutkan bagaimana baginda Nabi SAW menjelaskan ayat ini. Beliau bercerita, khattalana Rasulullah SAW khattan mustaqiman biyadih. Suatu hari Rasulullah itu menggambar satu garis lurus dengan tangan beliau yang mulia di atas tanah. Di atas tanah. Satu gambar garis yang lurus. Sumayaqul, kemudian Nabi bersabda menunjuk garis yang lurus ini. Hadza sabilullah. Ini adalah gambar daripada jalan Allah yang lurus ini. Summa khatta khututan mutafarriqan an janbaihi an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau pun membuat garis-garis yang banyak yang bercerai-berai. Berarti garis-garis yang banyak tidak menuju satu titik, tetapi bercerai-berai. Nah, dari dua sisinya, yang kanan dan kiri, banyak garis yang dibuat. Perhatikan Nabi menyebutkan, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan, Nabi itu membuat jalan, membuat garis yang banyak di sebelah kanannya dan juga yang banyak di sebelah kirinya. Ada rahasianya. Jadi kalau antum nanti menggambar, mengikuti apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud, jangan tidak mengikuti, karena ada faedah yang luar biasa. Perhatikan, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi menggambar garis yang lurus dulu. Setelah itu menggambar garis yang banyak yang tidak menuju satu titik. Di sisi kanannya itu banyak, berarti kanan dulu banyak, kanan. Nah, baru yang kiri juga banyak, kiri. Maksud saya, jangan antum membuat gambar itu biar gampang. Nah, podo-podo okeh nganan okeh ngiri. Nah, seret garis tengah, set kan gitu ya. Akhirnya kan yang membentuk apa? Juga banyak garis ke kanan, juga banyak garis yang ke kiri. Dengan satu kali garis kan, seret yang lurus di tengah ini. Nah, ini yang lurus, seret gini maksud saya. Nah, ini kan juga nanti garisnya ke kanan, garisnya ke kiri, gitu kan ya? Nah, ya. Jangan begitu caranya. Abdullah bin Mas'ud tidak menyerangkan seperti itu. Nabi membuat garis yang ke kanan sendiri-sendiri, yang ke kiri sendiri-sendiri. Apa faedahnya? Apa faedahnya? Bahwa garis yang ke kanan dan kiri tidak selamanya bertemu di satu persimpangan. Garis yang ke kanan dan kiri tidak semuanya bertemu di satu persimpangan. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tafsir ayat ini dalam kitab Fathul Bari, beliau justru membuat gambar itu. Nanti dibuka kitab Fathul Bari, Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani menyebutkan gambarnya itu. Nanti di sana ada gambarnya. Nah, tidak digambar garis kemudian set-setnya itu, nah, satu kali garis, tidak. Tetapi kanan sendiri, kemudian kiri sendiri, tidak bertemu di persimpangan jalan itu. Yang menunjukkan bahwa itu betul-betul jalan yang berbeda-beda. Jalan yang berbeda-beda, persimpangan yang berbahaya ini. Yang berbeda-beda.
Sehingga Allah SWT mengingatkan, wala tattabi'us subul, dan kalian jangan mengikuti subul, jalan-jalan yang banyak ini, yaitu yang ke kanan maupun yang ke kiri, tetapi yang diperintahkan ikuti adalah jalan yang lurus ini ikuti. Yang berbahaya para jamaah yang disabdakan oleh Nabi SAW setelahnya itu, hada sabilullah wa hadihi as-subul. Yang lurus satu ini adalah jalan Allah, yang mengantarkan menuju Allah adalah jalan yang lurus ini. Wa hadihi subulu, sedangkan yang ke kanan yang banyak dan yang ke kiri yang banyak ini adalah as-subul, yang disebutkan di dalam ayat, yang kita dilarang untuk mengikutinya itu. Bahayanya para jamaah kalau kita itu tahu ada jalan yang lurus, kemudian ada rambu-rambu dilarang belok kanan, dilarang belok kiri. Nah, bagi yang tahu tentang ini, maka dia patuh dengan rambu-rambu, maka dia akan terus ikut jalan yang lurus. Bagi orang yang memang patuh. Tapi bagi orang yang dia setengah-setengah, tidak mau patuh, mudah tergoda, apalagi godaannya luar biasa. Kata Nabi sudah menyebutkan, ala kulli ra'si sabilin, ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilai. Yang berbahaya para jamaah, di setiap ujung persimpangan masing-masing jalan itu ada setan yang menggoda, ada setan yang menyeru untuk orang-orang yang akan berjalan di jalan yang lurus ini agar ikut dan meniti jalan-jalan yang menyempal ke kanan maupun yang ke kiri tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu godaan yang ada di persimpangan jalan. Kata para ulama, bahayanya persimpangan jalan ini karena setiap setan yang menyeru ini, dia menawarkan satu ideologi yang menyimpang dari ideologi Islam yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berbahaya lagi, ideologi yang ditawarkan ini mengatasnamakan Islam, seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan wa iftaraqatin nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan kulluha finnar ila wahidah wa hiya al jamaah. Dahulu kalangan Yahudi berpecah belah menjadi 71, kalangan Nasrani berpecah belah menjadi 72, dan umatku ini kelak akan berpecah belah menjadi 73, seluruhnya menuju neraka muaranya. Yang ke kanan dan yang ke kiri muaranya ke neraka. Ila wahidah, kecuali satu saja. Kata para ulama, yang tidak ke neraka. Berarti yang selamat hanya satu, yaitu yang mengikuti jalan yang lurus ini. Wa ya al jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Para ulama menjelaskan ketersesatan orang di persimpangan jalan lantaran dia mengikuti ideologi, mengikuti keyakinan, mengikuti akidah yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia mengikuti ajaran yang menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, yang menyimpang dari akidahnya para salaful ummah, sehingga terancam menuju nerakanya Allah tabaraka wa taala, iyadan billah minan nar. Maka persimpangan jalan yang ini sungguh sangat berbahaya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh para ulama, muaranya semuanya ke neraka, tetapi tidak semua yang bermuara ke neraka itu akan kekal di dalam neraka.
kecuali yang tadinya dia adalah di atas fitrah, di atas Islam dan tauhid, sebagaimana dilahirkannya dia oleh ibu-ibu mereka. Kemudian dia terbawa oleh ideologi yang menuju syirik, menuju ideologi yang kekufuran, maka merekalah yang akan membelok dari jalan yang lurus, bermuara ke neraka dan dikekalkan di dalam neraka. Dan hati-hati yang disebutkan dengan ideologi yang mengusung paham kekufuran, paham tidak lagi tergolong dari kalangan kaum mukminin. Tidak selamanya mereka adalah orang-orang yang lepas dari atribut-atribut Islam, tetapi mereka juga masih memiliki atribut-atribut Islam, mengatasnamakan Islam, sehingga Nabi menyebutkan yang akan berpecah belah adalah umatku, yaitu umat Islam akan berpecah belah. Maka ini yang sangat berbahaya. Ada sekte-sekte yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah, yang mereka penyimpangannya sangat berat sehingga menuju kepada kekufuran. Satu contoh adalah sekte Jahmiyah. Pengusungnya adalah Jahm bin Safwan. Dia mengajarkan akidah yang menyimpang jauh dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Di dalam keyakinan yang diajarkan oleh Jahm bin Safwan, Allah Azza wa Jalla tidak bernama, Allah juga tidak bersifat. Karena kalau bernama, kalau bersifat berarti Allah itu seperti makhluk. Nah, Allah berarti seperti makhluk, dan Allah tidak boleh seperti makhluk. Maka Allah berarti tak bernama, Allah tidak bersifat. Maka dijelaskan oleh para ulama apa maknanya kalimat yang diyakini oleh Jahm bin Safwan, yang diajarkan ini, yang diusung ideologinya ini. Para bapak, para ibu tahu apa sebutannya sesuatu yang tidak bernama, tidak bersifat? Apa ya? Sesuatu tidak bersifat, tidak bernama. Apa itu? Sesuatu yang tidak ada. Akidah Jahmiyah mengajak umatnya untuk menyembah kepada sesuatu yang tidak ada. Berarti menafikan adanya Allah tabaraka wa ta'ala. Karena menurut kaidah, dari mana dimunculkannya nama sebutan itu? Adanya sifat. Dari mana sifat itu diketahui? Adanya zat. Al-asma minas sifat, wa sifat minaz zat. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam kaidah usul fikih ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Allah zatnya ada, maka Allah memiliki sifat, dan Allah menyebutkan sifat-sifatnya. Dan Allah memiliki nama-nama dengan sifat-sifat yang Dia Azza wa Jalla miliki. Sehingga ketika dinyatakan Allah itu tidak bernama, Allah tidak bersifat, takut kalau seandainya ditetapkan Allah memiliki nama, Allah memiliki sifat, nanti berarti Allah sama dengan makhluk, justru menjatuhkan dia dalam akidah kekufuran. Makanya para ulama mengkafirkan ideologi Jahm bin Safwan ini, mengkafirkan ideologi Jahmiyah, sehingga tidak boleh ada ideologi Jahmiyah. Dan kenyataannya Jahm bin Safwan tidak sendirian, juga diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Naudzubillah. Ada penyimpangan-penyimpangan akidah. Sekte Qadariyah contohnya, menyimpang sehingga mengingkari takdir. Keyakinannya Qadariyah bahwa takdir itu tidak ada. Segala sesuatu terjadi dengan sendiri, tanpa takdir yang Allah kehendaki. Nah, maka ini pun juga akidah yang dinyatakan kekufurannya. Karena mengingkari salah satu saja dari rukun iman yang 6 berarti menyimpang dari iman. Berarti menyimpang dari iman. Sehingga akidah Qadariyah, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan bahwa orang-orang yang berakidah seperti akidah Qadariyah, mengingkari iman kepada takdir ini, maka dia termasuk golongan orang-orang yang tidak diterima amalannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala.
Bahkan Abdullah bin Umar bersumpah, walladzi nafsu Abdullah bin Umar biyadi, law anfaqa hadzal rajul misla Uhudin dhahaban la yaqbalullahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah yang jiwanya Abdullah bin Umar ada di tangannya, kalau sekiranya orang yang seperti ini keyakinannya bahwa takdir itu tidak ada, dia berinfak di jalan Allah sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan diterima oleh Allah SWT, sampai dia harus beriman dengan adanya takdir. Para ulama mengambil kesimpulan dari fatwa atau yang disebut oleh Abdullah bin Umar, penjelasannya ini menunjukkan bahwa akidah yang diusung oleh Ma'bad al-Juhani yang Basra itu adalah akidah kekufuran. Karena jika seseorang tidak menjadi kufur dengan akidah yang seperti itu, tentu amalan-amalannya diterima oleh Allah. Ketika Abdullah bin Umar menunjukkan bahwa amalannya orang yang seperti ini tidak diterima oleh Allah, menunjukkan dia adalah keluar dari iman. Hatta yu'mina bil qadar, sehingga dia harus beriman dengan adanya takdir, baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalan-amalannya. Maknanya beriman dengan rukun iman yang 6 seluruhnya. Kemudian Abdullah bin Umar berdalil, beliau menyebutkan, nah, haddatsani abi, bapakku bercerita. Nah, qala, dia berkisah, menyebutkan hadis Jibril yang terkenal, Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila ideologi yang diusung adalah ideologi yang menuju kepada kekufuran, menuju kepada kesyirikan, dan itu menjadi keyakinannya, maka jika pemilik ideologi yang seperti ini dimasukkan bermuara ke neraka, maka mereka yang dikekalkan di dalam neraka. Adapun yang tidak sampai kepada kekufuran, tidak sampai kepada kesyirikan, mereka bermuara ke neraka, dan seberat dosanya dia akan mempertanggungjawabkannya nanti di neraka. Selepas daripada dosa itu, Allah SWT akan memberikan rahmatnya karena mereka masih orang-orang yang beriman. Seringan sekecil apapun mereka adalah orang-orang yang beriman. Makanya baginda Nabi SAW itu menjamin setiap orang yang dengan iman ada, dia ikrarkan dengan lisannya, keikhlasan dia mengikrarkan lisan itu ada pada hatinya. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mengikrarkan dengan lisannya la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Allah SWT juga akan memberikan syafaat, haknya diberikan kepada orang-orang yang beriman seluruhnya, setelah para nabi dan rasul, setelah malaikat, memberikan syafaat kepada sesama kaum muslimin, orang-orang yang beriman, hatta la yabqa, sehingga tidak tersisa di neraka illa, kecuali adalah orang-orang yang di hatinya hanya ada seberat darah berupa iman. Jadi selagi orang itu masih punya iman, ideologi yang diikuti bukan ideologi kekufuran, maka tidak kekal di dalam neraka meskipun dia nanti bermuara ke neraka. Tetapi para jamaah yang dirahmati Allah, ya mampir sekejap di neraka itu tidak bisa dibayangkan. Mampir sekejap di neraka tidak bisa dibayangkan. Karena ngerinya neraka itu, yang paling dangkal saja itu mendidik otaknya. Yang dangkalnya neraka itu mendidih di otak. Dikenakan terompah di kedua kakinya, dipijak dengan kedua kakinya, mendidih ubun-ubunnya. Naudzubillah minan nar. Bagaimana orang merelakan dirinya mampir sekejap di neraka? Karena terkadang orang apabila dijelaskan masalah-masalah seperti ini, nah, ayo tidak apa-apa mampir sekejap, nah, cuma sesaat saja di neraka, tidak apa-apa sudah. Toh juga banyak kawannya, gitu. Banyak temannya. Nah, naudzubillah. Kita harus takut dari nerakanya Allah. Baginda Nabi SAW itu mengingatkan kita, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin,
Takutlah kalian kepada Allah dari nerakanya Allah. Walau bisyikki tamratin, meskipun yang Anda bisa lakukan dengan sedekah Anda hanya sekedar separuh dari biji kurma saja, lakukan. Ini menunjukkan bahwa kita harus betul-betul berusaha sampai perkara yang paling ringan yang kita bisa lakukan, supaya kita dijauhkan dari neraka. Kenapa begitu beratnya siksaan neraka? Sehingga persimpangan jalan yang ini begitu luar biasa bahayanya. Kalau kita tidak tahan godaan, karena setan itu menggoda. Setan ini menggoda, kata Rasulullah SAW menyebutkan, ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Setiap jalan itu di persimpangannya ada setan. Yang setan itu mengundang, mengajak siapapun yang melewati jalan itu untuk dia mengikuti jalan yang ditunggunya ini. Bisa dibayangkan, ada di persimpangan jalan. Nah, ya, kalau sekarang itu kan ada polisi-polisi. Nah, dulu cepek, sekarang cemban ya. Berapa sekarang? Ya. Berapa? Nojinggo berapa sekarang itu? Nopek apa nojing? Nah, 2000 berapa? Nojing ya? Hah? Oh ya. Nah. Hah? Cacing. Nah, Anda juga nggak tahu. Jadi begitu. Ini tidak untuk membantu mudahnya untuk kita itu berlalu lintas, tidak membantu bagaimana kita melalui jalan yang lebih mudah, betul-betul di jalan pintas, tidak. Kalau polisi-polisi yang seperti ini Masya Allah, mereka juga memiliki jasa baik mereka. Ini bukan polisi-polisi itu, tetapi itu adalah syaitan. Nah, ke sini lewat jalan sini, di sini Masya Allah indah di sini. Nah, sini penuh dengan apa? Nah, karaoke misalnya gitu. Nah, lewat yang sini. Nah, sini pramugarinya, pramurianya. Nah, lewat yang sini. Lewat sini dan sebagainya. Karena jalan neraka itu dihias dengan perkara yang disukai oleh nafsu, yang disenangi oleh nafsu. Jalan-jalan yang bermuaranya ke neraka. Apalagi jika yang ditawarkan adalah ideologi. Di zaman kita sekarang ini, makanya saya penting membahas masalah ini, karena banyak tawaran ideologi yang menyimpang, yang dijajakan di hadapan kaum muslimin, secara khusus Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang paling berat, dipaksakan untuk dikonsumsi oleh kaum muslimin. Ideologi yang itu menyimpang dari akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan yang menawarkan bukan sekedar orang-orang yang tidak pernah dikenal, tapi justru orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh yang terkemuka. Bagaimana umat tidak menjadi kebingungan ketika dihadapkan di persimpangan jalan ini. Ideologi liberal yang dengan sepak terjangnya menjadi amburadul akidahnya kaum muslimin yang sudah tertata. Melalui cara-cara mereka, tawaran-tawaran mereka yang itu adalah menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, banyak kalangan yang ikut hanyut. Tidak sekedar kalangan awam yang tidak berpendidikan, bahkan kalangan yang berpendidikan pun justru banyak yang termakan oleh syubhat. Persimpangan jalan yang sebenarnya sungguh sangat berbahaya. Syubhat, ajaran liberal adalah sangat berbahaya. Pendangkalan akidah umat adalah persimpangan jalan yang sangat berbahaya, yang setiap waktu, setiap saat kaum muslimin betul-betul dihadapkan dengan persimpangan jalan ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kaum muslimin, melainkan mereka harus dikembalikan dengan ajaran-ajaran, harus ada tarbiyah, pendidikan yang baik, edukasi yang baik tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang disiarkan juga secara baik, yang disiarkan penerangannya secara meluas untuk membentengi kaum muslimin di Indonesia, di negeri ini yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah,
supaya tetap berpegang teguh dengan akidahnya, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kalau tidak, sungguh betul-betul kita itu sangat khawatir ketika kaum muslimin dihadapkan dengan godaan di persimpangan jalan ini. Banyak yang hanyut, tidak bisa bertahan berpegangan dengan akidahnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata baginda Nabi SAW, apabila kita ingin selamat, maka ikutilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. As-sunnatu safinatun Nuh. Ikuti sunnah ini, ikuti ajaran sunnah ini, ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini ikuti. Karena sesungguhnya ajaran akidah Ahlussunnah itu ibarat adalah safinatun Nuh, bahteranya Nabi Nuh. Man raqibaha naja wa man takhalafa anha ghariqa. Siapapun yang ikut numpang naik di kapal bahteranya Nabi Nuh, dia orang-orang yang selamat. Sedangkan yang dia tidak mau, yang dia enggan, sehingga dia tertinggal dari kapal bahteranya Nabi Nuh, ghariqa. Tidak ada nasib yang kedua selain dia harus ikut karam, tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan-pesan kita kepada semua saudari kita kaum muslimin yang dirahmati Allah, semangat dan giat belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikuti kajian-kajian sunnah yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang terpercaya, yang benar-benar membawa akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan pemahaman para salaful ummah. Hanya ini yang bisa memberikan keselamatan. Dan dengan keyakinan dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah pula, kaum muslimin akan mendapatkan kekuatan, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berjanji, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan kokohkan, Allah akan mantapkan orang-orang yang beriman, yang berada di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berada di atas akidah salaful ummah ini, dengan kalimatnya Allah SWT, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Semoga Allah SWT menggolongkan kita termasuk orang-orang yang akan tetap berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, sehingga tidak kebingungan ketika dihadapkan di persimpangan jalan yang sangat berbahaya ini. Dan semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada saudara-saudari kita kaum muslimin dan kaum muslimat Ahlussunnah wal Jamaah di negeri kita ini secara khusus dan di muka bumi ini secara umum. Dan semoga Allah SWT meneguhkan langkah-langkah kaki kita di atas keridhaannya, di atas tauhid dan sunnah hingga akhir hayat kita. Allahumma amin. Ini yang bisa kita sampaikan pada pengajian kita di malam hari ini. Semoga Allah SWT memberikan manfaat. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ada salah dan kekurangannya adalah dari saya pribadi dan juga dari syaitan. Kita istighfar memohon ampunan kepada Allah SWT. Apabila ada benar dan baiknya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita harus akui itu adalah dari Allah, dan kita syukuri itu adalah taufik dari Allah, sehingga mudah-mudahan Allah menambahkan kepada kita kebaikannya. Wabillahi taufiq walidayah waridho walinayah, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa salawatullah wa salam ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.